Sekarang gue mau bahas match barusan ya, yang baru kelar. Ada Italia lawan Belanda. Nah, untuk Belanda di sini dia awalnya menggunakan formasi yang agak jarang sih kalau bisa dibilang diturunkan di timnas ya. Dia menggunakan formasi awal yaitu 5-3-2 dengan Daley Blind dan Hateboer sebagai back sayapnya. Lalu untuk trio di lini tengahnya ada Ake, Van Dijk atau De Vrij. Nah, di situ di depannya lalu ada Wijnaldum, De Jong, Van de Beek, lalu Depay dan Luuk De Jong. Sebenarnya secara overall di sini kalau dilihat secara garis kertas ini Belanda menggunakan formasi yang bisa dibilang benar-benar defensif sekali ya. Berbanding terbalik dengan Italia yang menggunakan formasi benar-benar full attacking dengan 4-3-3, di mana trio gelandang Jorginho, Barella dan Verratti yang menopang dari trio lini depan yaitu ada Chiesa, Immobile dan Pellegrini yang otomatis secara di atas kertas ini memiliki tingkat ofensif yang cukup bagus. Nah, namun untuk praktiknya di babak pertama ini otomatis Belanda ini lebih sering ditekan oleh dari Italia, baik dari Barella yang memberikan umpan kepada Pellegrini sehingga tercipta satu gol itu kan. Nah, lalu untuk satu gol itu sebenarnya kalau bisa dibilang kesalahan dari lini belakang Belanda ya, kurang melakukan zone press kepada para pemain Italia sehingga terciptalah satu gol itu. Cuman secara overall sih ya masih cukup lumayan lah di babak pertama, walaupun untuk lini penyerangannya itu sama sekali nggak kelihatan untuk Belanda di babak pertama ya. Cuman otomatis lagi dari Depay sendiri untuk Luuk De Jong ini nggak tahu mau ngapain sih dia sebenarnya. Lalu untuk di babak kedua, nah di babak kedua ini otomatis dari pelatih Frank de Boer ini lebih sering meningkatkan efektivitas serangan yang terbukti memberikan beberapa penekanan kepada pemain dari Italia nih. Bentar ya, saya lihat formasi. Nah, terbukti juga dari beberapa kali peluang Belanda ini lebih banyak tercipta di babak kedua. Namun ada satu lagi catatan di mana di sini untuk dari Italia ini sebenarnya mereka menunggu dari dari counter attack itu sehingga bisa mengharapkan terciptanya gol. Namun kan beberapa kali digagalkan juga oleh Chiellesen kan. Nah, namun untuk kelemahan Belanda ini sebenarnya lebih pada transisi ya. Dari transisi penyerangan yang bagus di babak kedua ini, namun untuk transisi bertahannya mereka lebih sering telat mundur sehingga beberapa kali dibol oleh counter attack, namun beberapa kali juga digagalkan oleh kipernya ini si Chiellesen ini. Nah, untuk Van de Beek di sini dia yang bermain sebagai gelandang tengah ini beberapa kali juga sering membantu untuk lini penyerangan ya, seperti dengan formasi dengan tipikal cara bermainnya dia yang menggunakan central back midfielder seperti yang dilakukan di Ajax. Nah, ini sebenarnya untuk De Boer ini sebenarnya udah tahu lah tipikalnya dia itu lebih sering menunggu bola di depan sehingga dengan kalau bisa dibilang positioning dia yang cukup oke bisa melahirkan gol juga. Nah, ini yang belum dilakukan oleh Ole di MU. Nah, secara overall untuk penampilan Belanda di sini kalau bisa dibilang agak berbeda ya dengan Belanda yang zaman Ronald Koeman, di mana di sini untuk Belanda ini tidak lagi memainkan dari kecepatan sayapnya, namun lebih pada ofensif dari lini tengah. Jadi dari De Jong ini dia melakukan kontrol bola ini, apakah dia akan melakukan cara bermain indirect dengan Wijnaldum ataupun juga cara dengan crossing kepada Depay. Nah, untuk De Jong ini sebenarnya Luuk De Jong ini nggak terlalu efektif sih. Lebih baik untuk pertandingan selanjutnya dia diganti saja karena dia juga nggak kelihatan sama sekali. Nah, selanjutnya untuk pertandingan Inggris sebenarnya gue nggak nonton ya, cuman kalau bisa dilihat tuh hasil skor akhirnya kan 0-1 nih. Cuman kalau kita bisa lihat untuk formasinya sendiri juga Inggris juga kan 10 pemain kan, dari Maguire atau Mertens gue nggak nonton jadi gue nggak bisa kasih gambarannya. Cuman kalau dilihat dari formasinya ini ya lu bisa apa sih dengan Maitland Niles lalu Richie James sebagai back sayap itu kan bisa dibilang ya masih belum levelnya lah. Selain itu juga Calvin Phillips ini juga nggak terlalu oke kan, apalagi juga Kyle Walker dipasang sebagai back tengah itu kan nggak banget. Jadi secara overall untuk Inggris ya kalau di atas kertas ya memang secara kualitas memang kalah sebenarnya dibanding Denmark ya.
Oke, sekian dulu dari review gua kali ini. Nanti kita akan jumpa di selanjutnya lagi ya.